Halo Sobat Master, kembali lagi dengan aku, Master Fahri, yang akan melanjutkan pembahasan di bab kesetimbangan. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang definisi kesetimbangan itu apa, lalu perumusan konstanta kesetimbangan. Sekarang kita akan lebih mendalam lagi ya, lanjut ke contoh perhitungan mungkin ya, sama asas Le-Chatelier terutama. Sebelumnya itu kita belum selesai ngebahas sekarang kita akan ngebahas konstanta kesetimbangan dengan basis perhitungan tekanan parsial. Atau disebut juga KP. Nah, misalnya kita punya reaksi kesetimbangan dalam fasa gas. Ini beda sama yang sebelumnya, jadi katakanlah yang sebelumnya itu fasa larutan semua itu fasa aqueous, tapi ini benar-benar gas semua gitu ya misalnya. Untuk reaksi kesetimbangan fasa gas kita punya misalnya tambah FF ini jadi G tambah H kecil H besar nih gas fasanya, ditulis aja biar nggak ambigu ya. Nah, ini rumus KP-nya itu sendiri akan sama dengan tekanan parsial G dikali koefisiennya, lalu sama juga tekanan parsial H kali pangkat H kecil, tekanannya E dikali koefisien E kali tekanan F koefisien F. Tambah dulu. Jadi kita punya perumusan untuk KP. Mungkin biar ingat-ingat lagi perumusan hukum Dalton bahwa tekanan parsial itu pada dasarnya adalah tekanan parsial huruf kecil nih, itu tekanan total dikalikan dengan fraksi mol. Fraksi mol dari suatu gas A gitu, misalnya nih gas A. Ini diingat lagi aja. Karena selanjutnya kita akan menurunkan bagaimana hubungannya KP dengan KC sih. Misalnya kita mau misalnya kita punya reaksi fasa gas, kita mau tahu KC-nya itu berapa sih sebenarnya. Sebenarnya ada konversi yang aku turunin biar ngerti. Soalnya ini rumus aku bilang gampang lupa dan gak worth it buat dihafalin juga. Ini hubungan KP dengan KC. Kita akan memanfaatkan persamaan gas ideal. Nuruninnya pakai ini. Persamaan gas ideal. Jadi kalau kita nyambung ke hukum Dalton tadi dan kita gabungin dengan persamaan gas ideal, kita tahu persamaan gas ideal PV sama MRT kan. PV sama nRT. Ini tekanan total gasnya dan ini mol gas totalnya. Ini dalam basis total ya. Kalau gini deh langsung aja ya. Kalau kita ngomonginnya total, P besar kali TP besar ini sama dengan konsentrasi. Jadi volumenya langsung dibagi ke mol aja ya. Mol bagi volume jadi konsentrasi dikali R dikali T. Nah, kalau kita pakai parsial, ini sama aja kayak tekanan parsial P kecil ya. Misalnya tekanan parsial A gitu ya. Ini akan sama dengan konsentrasi A itu sendiri dikali R kali T. Kita ngomongin konsentrasi si spesies A ya, bukan konsentrasi gas secara keseluruhan ya. Jadi kita masukin itu apa dia harusnya salah-salah. Jadi ingat PI PA. Gas A itu tekanan parsialnya sama dengan konsentrasinya dikali RT. Ini kita masukkan ke rumus KP ya. Substitusi. Ini kita dapat KP sama dengan dikali RT semuanya. RT pangkat konsentrasi G
di pangkat G dikali RT konsentrasi pangkat H, konsentrasi kali H di pangkat H semuanya. Ya, aku harap kalian bisa ngikutin ya. Ini agak panjang. RT dikali F pangkat F kecil kali RT pangkat RT kali E pangkat E kecil. Kita bisa keluarin RT-nya semuanya, jadi ini RT di pangkat G plus H dikurangin E plus F gini kan. Terus nanti jadinya ini G pangkat G kecil, H pangkat H kecil, F pangkat F kecil, terus E pangkat E kecil. Nah, ini kan kita udah tahu bahwa ini adalah rumus untuk KC. Nah, untuk yang ini kita definisikan sebagai delta N gas. Jadi delta N gas itu maksudnya selisih koefisiennya. Delta N aja maksudnya. Delta N itu adalah selisih koefisien spesies gas. Harus gas ya, karena kalau nggak gas ya nggak, buat apa ngubah ke KC gitu. Kalau larutan, kalau fase reaksinya larutan udah pasti perlu KC. Jadi selisih koefisien spesies gas, atau gampangnya kanan kurang kiri. Kanan kurang kiri. Kalau kita udah punya definisi delta N, berarti kita dapat KP itu sendiri sama dengan KC kali RT pangkat delta N. Kebalikannya, kalau kita mau nyari KC dari KP, ya sama dengan KP kali RT pangkat min delta N. Begitu sobat master. Ini kita ingat lagi aja. Kok gitu. Aja ke sini, oke. Nah, kita udah tahu sekarang gimana konversinya. Nah, sekarang kita bisa beralih ke, tadi kan kita udah nulis perumusannya apa aja kan, rumus-rumus yang penting dan perlu diingat tuh apa aja. Sekarang kita beralih ke subbab dan bagian yang agak subjek. Maksudnya bukan perhitungan gitu, lebih kayak pengamatan atau hafalan ya. Jadi kita tentukan dulu. Jadi ini kita akan bakal fokus ke perbandingan Q dan K ya. Jadi nilai Q itu kemungkinannya ada 3. Dia bisa lebih besar dari K. Dalam kasus ini artinya sistem reaksi itu akan geser ke kanan. Maaf kebalik. Jadi geser ke kiri. Kita lihat lagi ke atas ya, ke perumusan Q sama K. Jadi kelihatan bahwa kalau ini kan ada pembilangan penyebutnya. Ketika Q itu lebih besar daripada K, artinya apa? Pembilangnya itu lebih besar. Pembilangnya lebih besar artinya apa? Konsentrasi di sini dia makin besar. Oleh karena itu dia bakal bergeser ke kiri. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut di nanti asas Lensat-TI ya. Diikutin dulu aja. Lalu kebalikannya, kalau Q-nya lebih kecil dari K, berarti kan pembilangnya sedikit. Ketika pembilangnya sedikit, berarti di sisi kanan sedikit, makanya reaksinya bakal bergeser ke arah kanan. Nanti kita bahas di asas Lensat-TI ya, lebih tepatnya.
Ini cara kuantitatifnya aja buat nentuin. Jadi kalian bisa ngecek gitu. Kalian punya, nih, bentar. Jadi kalau Q-nya sama dengan K, ini berarti dia tepat setimbang. Nah, kalian bisa pakai Q itu buat ngecek ini, apakah sistem itu udah setimbang atau belum. Jadi kalau kalian ngitung, kalian punya suatu sistem reaksi kimia gitu ya, suatu sistem yang dalam tanda kutip setimbang, padahal belum gitu, belum tahu dia setimbang atau enggak. Kalian cek aja, kalian udah punya konsentrasinya berapa di saat kalian ukur konsentrasi masing-masing spesies itu berapa, kalian masukin ke perumusan mass action expression-nya, Q-nya. Kalau kalian hitung Q-nya itu lebih besar dari K, makanya berarti reaksinya itu dia lebih banyak di kanan gitu loh. Nah, sehingga agar seimbang, agar setimbang lagi loh, mengikuti asas Chatelier, dia harus geser ke kiri. Untuk yang Q lebih kecil dari K sebaliknya. Dan kalau Q sama dengan K, ya udah berarti sistem kalian tuh udah setimbang. Dia tepat berada dalam keadaan kesetimbangan. Jadi perlu di emphasis, dicatat lebih penting ini. Perlu dicatat bahwa selama Q itu tidak sama dengan K, reaksi belum mencapai kesetimbangan. Capai kesetimbangan. Nah, perolehan terus gini, kalau di jurusan aku di teknik kimia itu sendiri kenal istilah yang namanya konversi. Jadi konversi itu kayak persentase yang menyatakan seberapa banyak produk yang kita bisa dapat sih. Seberapa banyak reaktan itu berubah jadi produk gitu loh. Berapa yang bereaksi, kalau di MRS itu ini R per M-nya itu berapa. Nah, kalau di sini kita juga bisa secara kualitatif menilai gitu loh, konversinya seberapa banyak sih. Atau gini deh, yang lebih simpelnya lagi bahasanya itu perolehan reaksinya. Perolehan reaksi itu bisa diperkirakan dengan lihat nilai K. Misalnya kita punya reaksi fasa gas gitu ya, A jadi B dalam setimbang. Nah, ini tuh ceritanya dalam reaksi ini tuh kita pengen lebih banyak B yang kebentuk gitu loh. B itu produk kita, sedangkan A itu umpannya atau reaktannya. Ketika K itu jauh lebih besar dari 1, artinya apa? B itu jauh lebih banyak daripada A, artinya konversinya tinggi. Nah, kalau seperti itu kita bisa anggap bahwa dalam tanda kutip reaksi selesai. Ini kayak contohnya reaksi pembakaran gitu. Reaksi, misal kalian bakar bensin disulut gitu, terus kan dia bakal nyala terus sampai habis bensinnya kan. Nah, itu sebenarnya kalau mau diteliti lagi tuh sebenarnya ada setimbang ke arah sebaliknya, cuman karena reaksinya itu sangat cepat dan eksplosif gitu loh, seolah-olah dia cuman jalan ke satu arah doang, yaitu ke arah yang membentuk produk pembakarannya CO2 dan H2O gitu. Jadi reaksinya itu selesai, dalam tanda kutip. Produknya banyak. Produk ada banyak. Dalam kasus reaksi ini tuh B-nya lebih banyak dari A, jauh lebih banyak. Terus ada juga kasus kalau K-nya itu mendekati atau sama dengan 1. Ya artinya jumlahnya itu setara gitu loh, A dan B sama jumlahnya. Atau persen konversinya itu 50%. Jadi misalnya kita awalnya masukin A 1 mol, nanti begitu setimbang, misalnya B-nya itu jadi setengah mol, jadi kebentuk setengah mol, A-nya setengah mol ya, berarti itu K-nya 1 gitu, 50-50. Konsentrasi kesetimbangannya sama kalau di kasus ini. Terus ada juga kasus kalau K-nya jauh lebih kecil dari 1, ya artinya reaksinya itu tidak jalan seolah-olah, dalam tanda kutip ya, lagi-lagi. Reaksinya tidak selesai atau bahkan seperti seolah-olah tuh tidak jalan sama sekali. Seperti balik lagi contoh pembakaran bensin. Sebenarnya bensin itu kalau gak disulut dia bakal teroksidasi juga jadi CO2 dan H2O. Cuman saking lambatnya itu kita nggak ngamatin gitu loh. Jadi lupa rumusnya apa. Jadi bensin tambah oksigen ini kan jadinya CO2 sama 2O. Ya ini apalah koefisiennya nggak tahu.
Nah sebenarnya tuh kalau nggak disulut, reaksi ke kanan ini jalan, cuman lambat sekali. Jadi seolah-olah itu tidak ada. Nggak bisa diamati loh saking lambatnya. Reaksi tidak selesai. Oke, kita udah bahas itu. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang tadi aku sudah singgung sebelumnya ya. Ada namanya asas Le Chatelier. Kurang lebih gitu aja Prancis ya. Le Chatelier. Jadi asas Le Chatelier ini menyatakan bahwa dia menyatakan bahwa suatu sistem kesetimbangan, mau dia kesetimbangan fasa atau kesetimbangan kimia gitu ya, dia bakal melawan perubahan yang disebabkan oleh gangguan lingkungan. Jadi misalnya reaksi kita panasin atau kita ubah tekanannya, nanti kita bahas satu-satu dampaknya apa ke kesetimbangannya. Satu sistem kesetimbangan akan melawan gangguan lingkungan dengan cara menggeser arah kesetimbangannya secara sementara. Sampai reaksinya itu balik ke arah semula gitu, lalu kembali balik semula. Nah jadi maksudnya itu gimana? Kan reaksi itu dia bisa mengeluarkan panas, bisa apalagi senyawa-senyawa ion kompleks gitu, dia bisa menghasilkan warna gitu. Nah perubahan-perubahan itu bisa kita amati selama kesetimbangannya itu bergeser. Kalau ngambil dari buku, biar lebih kebayang ya gimana. Dicari dulu contohnya sebentar. Oke, jadi kalau lihat di buku itu contohnya gini. Ini reaksi, kita punya ion CO2+ yang terhidrasi ditambah 4Cl- aquos jadi gini, warna dari larutan Cu ini biru, sedangkan warna larutan CuCl4 ini kuning. Nah ketika sistem ini berada dalam kesetimbangan, kan kita harapkan seharusnya warna larutan itu campuran dari biru ke kuning. Dalam kasus kesetimbangan di temperatur ini tuh warnanya biru kehijauan. Biru kehijauan. Ketika setimbang ini jadi biru kehijauan. Nah ketika ganti dulu terus kan semacam biru kehijauan gitu kan, tergantung ini lagi-lagi nanti tergantung kesetimbangannya bagaimana gitu. Nah intinya gini, ketika ternyata di percobaan dicobalah ditambahin ion Cl- gitu, di sini ditambah, dinaikin. Nah ternyata diamati bahwa dia itu semakin kuning warnanya, birunya itu berkurang. Nah artinya apa? Ketika warna biru itu berkurang dan kuningnya bertambah, berarti kan ini konsentrasi berkurang. Di kiri ini Cu-nya berkurang sedangkan ini naik. Nah, ketika konsentrasi bergeser seperti itu, artinya apa? Ini kan tadi Cl-nya itu ditambahin nih, misalnya ditambahin larutan NaCl atau apa gitu. Pokoknya ion Cl- ini konsentrasi tambah.
Nah ketika ini ditambah, itu kan ada gangguan tuh. Yang tadinya Cl-min itu jumlahnya udah tertentu di kesetimbangan tiba-tiba nambah. Nah sistem itu akan melawan dengan cara Cl-min itu dikurangin. Nah caranya menguranginya gimana? Ya Cu-nya itu lebih banyak dihabiskan gitu loh. Nah ketika itu terjadi, maka warna birunya itu akan makin pudar. Jadi larutannya bakal makin kuning lama-lama. Nah itulah yang faktor pertama di SL1-Chatelier ya. Jadi yang faktor pertama itu adalah perubahan konsentrasi. Satu sisi yang ditambah reaktan, satu sisi jika konsentrasi ditambah maka dia bakal bergeser ke arah sebaliknya. Suatu sistem jika gimana ngejelasin ya, jika suatu sistem konsentrasi salah satu spesiesnya bertambah, konsentrasi salah satu spesiesnya bertambah, maka sistem akan melawan dengan cara menggeser reaksi ke arah sebaliknya. Akan menggeser ke arah yang berlawanan. Maksudnya menggeser arah reaksi itu untuk sementara gini ya. Maksudnya menggeser kesetimbangan itu artinya laju ke kanan itu dipercepat gitu. Jadi Cl-min itu banyak yang habis. Nah ketika udah terjadi kesetimbangan yang baru, maksudnya begitu udah terjadi penyesuaian itu ya nanti lama-lama Cu-nya habis sehingga jadi bakal makin kuning gitu. Konsentrasi di sini bakal makin banyak. Gitu, kurang lebih. Sistem akan menggeser arah kesetimbangan jadi kesetimbangan itu bakal condong ke arah yang spesiesnya lebih dikit. Hingga konsentrasinya berkurang dan sebaliknya. Geser kesetimbangan ke arah berlawanan. Dan sebaliknya, jadi misalnya Cl-min ini kita singkirkan ya, salah satu caranya misalnya kita tambahin AgNO3. Jadi AgNO3 itu kan mengandung Ag plus dan Cl-min, NO3-min. Ketika Ag plus ini bereaksi sama Cl-min, dia bakal jadi AgCl. Endapan ini kan, artinya Cl-min di sini bakal berkurang. Nah, ketika itu terjadi, kan kita sistem ini kekurangan Cl tiba-tiba. Nah, Cl-min itu dibentuk dengan cara menguraikan CuCl4- menjadi Cl lagi sama Cu. Jadi reaksinya itu bakal bergeser lebih banyak ke arah kiri. Jadi laju ke kiri itu akan meningkat sampai konsentrasinya itu berubah seperti awalnya gitu. Jadi konsentrasinya bakal berubah, tapi nilai K-nya tidak akan berubah gitu. Apa istilahnya ya? Tercapai kesetimbangan dengan nilai konsentrasi yang berbeda gitu. Nanti aku jelasin lagi. Itu untuk perubahan konsentrasi. Lalu bagaimana dengan perubahan tekanan atau volume? Perubahan tekanan dulu deh. Kita pakai kasus fase gas ini ada ya. Oh ini deh, ini reaksi namanya dalam proses Haber-Bosch, ini juga cukup lazim di industri pupuk. Cara sintesis amonia di skala industri itu dengan menggabungkan nitrogen gas dengan hidrogen gas, ini jadi 2NH3. Nah, kalau reaksi fase gas itu kan tadi kita udah nunjukin di KP itu bahwa selisih mol itu penting gitu loh. Kita harus, kalau reaksi fase gas itu kita harus perhatikan koefisien dan selisih molnya. Ini masih nyambung dikit sih sama konsentrasi. Kan mol sama konsentrasi itu sama-sama satuan jumlah gitu ya, jumlah unsur.
atau senyawanya itu berapa sih dalam sistem kita. Jadi kalau kita misalnya kita ambil di N2-nya itu 1 mol, hidrogennya 3 mol, itu akan menghasilkan 2 mol amonia kan. Tapi gimana kalau kita geser? Misalnya dalam sistem yang udah setimbang gitu, nitrogen, hidrogen, amonia itu udah punya jumlah mol atau tekanan parsial masing-masing gitu. Tapi misalnya ini kita kurangin hidrogennya gitu. Ada masalah di sistemnya gitu, jadi hidrogennya berkurang. Nah, ketika hidrogen ini berkurang, tadi ngomong konsentrasi lagi, harus tekanan. Salah. Ini kita balik lagi ke persamaan gas ideal. Anggap aja ini semua gas ini berada dalam keadaan ideal ya. Kita ingat lagi PV sama nRT. Ini berarti kan ditunjukkan bahwa tekanan itu bakal berbanding lurus sama N kan. Semakin besar jumlah tekanan, semakin besar tekanan maka jumlah molnya bakal makin besar juga gitu. Atau kebalikannya gini lebih gampang ya. Ketika suatu sistem gas itu jumlah molnya makin banyak, maka tekanannya makin banyak. Jadi gini, misalnya tekanan dalam sistem itu berkurang, misalnya kan kita bikin ini di pabrik gitu. Misalnya tekanan sistem reaksinya itu berkurang gara-gara ada kerusakan. Artinya apa? Ketika tekanannya turun, berarti kan jumlah mol gas itu bakal berkurang gitu, dalam tanda kutip ya. Untuk melawan perubahan itu, untuk melawannya, maka sistem akan menggeser reaksi ke arah yang menghasilkan jumlah mol lebih banyak. Ya, sistem ini tadi kasih tanda halaman ini buat ekspornya soalnya. Diturunin dulu dikit. Oke. Untuk melawannya sistem akan menggeser kasih timbangan ke arah yang menghasilkan jumlah mol lebih banyak. Nah, kalau di kasus ini itu apa ya? Kalau kita nggak dikasih tahu jumlah mol masing-masingnya berapa ya, gampangnya lihat koefisiennya aja. Ini mau jumlah molnya berapapun pada kondisi kesetimbangannya seperti apapun, ya ini perbandingannya tetap 1:3:2 gitu kan. Nitrogennya perbanding 1 mol, hidrogen 3, amonia 2. Artinya apa? Di sisi kiri ini jumlah molnya lebih banyak daripada di kanan. Nah, misalnya tadi hidrogennya itu tekanannya itu berkurang, maka sistemnya melawan dengan cara menggeser ke yang menghasilkan jumlah mol lebih banyak agar tekanannya itu naik gitu. Alias sistemnya itu bakal bergeser ke arah kiri yang menghasilkan jumlah mol lebih besar. Gampangnya gitu aja. Jadi kebalikannya, kalau tekanannya bertambah gitu, dia bakal mengurangi jumlah molnya. Sistem itu dalam tanda kutip akan mengurangi jumlah molnya dengan cara menggeser reaksinya gitu. Jadi lebih banyak amonia yang dihasilkan, reaksinya geser ke arah kanan gitu. Dan begitu sebaliknya. Oke, selanjutnya ini kan perubahan tekanan, sekarang perubahan volume. Ya, efeknya kebalikannya aja kan, PV sama dengan nRT. P itu berbanding terbalik sama volume kan. Dia perubahan volume, ya udah pasti kebalikan dari perubahan tekanan efeknya. Kebalikan perubahan tekanan. Jadi sistemnya itu ketika volumenya bertambah, dia bakal bergeser ke yang molnya lebih besar gitu untuk menempati ruang yang lebih kosong itu. Dan juga kan kalau suatu sistem gas tertutup gitu, jika volumenya naik pasti kan tekanannya bakal turun dan sebaliknya gitu. Kebalikan perubahan tekanan efeknya. Nah, selanjutnya yang penting ini temperatur, salah satu yang paling penting. Kenapa? Karena ini tuh udah dipengaruhi sama termodinamika gitu.
harusnya nanti dipelajari di bab termodinamika, jadi bakal berkaitan sama energi bebas Gibbs namanya, mempengaruhi di termodinamika. Jadi kan kalau kita sebelumnya bahas-bahas pergeseran kesetimbangan tuh sebenarnya tuh kesetimbangannya bergeser tapi nilai K-nya itu nggak bakal berubah gitu loh. Jadi gimana jelasannya? Misalnya kita punya, balik lagi ke contoh yang gampang, reaksi fasa gas gitu ya. Jadi kan Kp-nya gitu sama dengan Pb pangkat B, P pangkat A. Misalnya kita kurangin tekanannya A gitu, kita ambil gasnya A. Berarti B itu bakal lebih banyak, berarti B itu bakal makin berkurang juga kan. Dia bakal bergeser ke arah kiri untuk melawan perubahan itu. Nah, ketika nilainya itu berubah, maka ya konsentrasi tekanan parsial semuanya itu bakal berubah. Gitu. Dia bakal menyesuaikan. Tapi nilai K-nya ini sendiri nggak bakal berubah, ini tetap. Sama juga kayak perubahan volume dan tekanan ya. Jadi misalnya reaksi ini kita tulis nilai Kp-nya deh. Untuk reaksi pembentukan amonia ini, ketika ini PNH3 kuadrat, P hidrogen pangkat 3, P nitrogennya. Nah, ketika kita geser kesetimbangannya dengan cara merubah tekanan atau volume, ya misalnya tadi nih contoh yang hidrogennya dikurangin, kan bakal bergeser ke kanan. Berarti tekanan parsial amonianya makin banyak. Maaf, kebalik. Jadi kalau ketika hidrogennya dikurangin, dia bakal bergeser ke arah kiri. Jadi ini bakal mengecil, tapi at the same time, ini kan hidrogennya mengecil juga. Nah, tekanan parsial nitrogen tuh bakal naik untuk menyesuaikan gitu. Pokoknya nilai K-nya ini bakal tetap, meskipun nilai konsentrasinya itu berubah gitu. Jadi Kp ini kan rasio ya, dia itu nggak bakal berubah. Mau kesetimbangannya digeser secara dengan cara apapun ya. Tapi kalau udah ngomongin temperatur, ini dia dipengaruhi termodinamika gitu. Sebenarnya nilai K itu dia fungsi temperatur. Ini ditulis ya. Jadi nilai salah satunya cara menggeser konstanta kesetimbangan itu adalah mengganti-ganti temperatur reaksinya. Terus ya. K itu fungsi temperatur. Atau ini ditulis ini. Ya, jadi nilai kesetimbangan itu bisa digeser dengan mengganti temperatur. Artinya apa? Suatu sistem itu bisa punya konsentrasi, sistem gas nih, konsentrasi kesetimbangannya itu bisa beda-beda tergantung temperaturnya gitu. Jadi kita bisa kayak memprediksi sifat reaksi atau merancang sistem reaksi berdasarkan tren itu, bagaimana hubungan K terhadap T. Itu K fungsi temperatur, oke, K itu bakal menggeser nilai K-nya. Jadi untuk reaksi yang tadi nih bisa punya nilai tekanan parsial yang beda-beda. Makanya kalau ngerjain soal kesetimbangan itu sebenarnya harus ditanya dia kesetimbangannya di temperatur berapa gitu. Pasti kalian tahu lah bedanya. Kalau belajar di bab termodinamika nih bakal dijelasin lebih dalam lagi. Sampai tadi ya. Oke, sekarang udah ngebahas, tadi kan udah jelasin gimana K itu bisa diubah dengan cara mengubah T ya. Tapi gimana hubungannya sama asal tulis Y ya. Jadi gini, reaksi itu kan secara termodinamika nih, secara energi kan kemungkinan ada dua. Bisa eksoterm atau endoterm kan. Kita bahas eksoterm dulu deh. Jika suatu reaksi itu eksoterm, jadi contohnya ini deh. Reaksi yang di atas ini sebenarnya delta H-nya itu dia eksoterm pokoknya. Aku ingetnya ini negatif. Dia reaksi eksoterm. Jika reaksi itu eksoterm berarti kan dia melepas panas. Ya. Ketika sistem itu melepas panas artinya kan lingkungan itu bakal makin panas kan. Nah, ketika temperatur lingkungan itu kita turunkan, ketika T lingkungan turun,
Nah, sistem bakal melawan itu dengan cara melepaskan panas lebih banyak gitu. Jadi jika reaksi itu jika lingkungan temperaturnya turun, maka sistem itu maksudnya biar temperatur itu nggak ikutan berubah, dia bakal bergeser ke arah exotherm. Dengan bergeser ke arah exotherm berarti kan lebih banyak panas yang dilepas gitu. Lepas panas ketika lingkungan turun, sistem, terusnya gimana ya biar lebih enak. Gini. Reaksi exotherm. Jadi ketika T lingkungan itu T link aja. Ketika T lingkungan turun, sistem melawan dengan cara melepas panas lebih banyak. Caranya ya dengan bergeser ke arah reaksi yang exotherm. Nah, karena reaksi sintesis amonia ini dia reaksinya exotherm, misalnya temperatur sistem reaksinya gitu, temperatur bejananya kita turunin. Nah, ketika kita turunin itu sistem reaksi ini bakal melepas lebih banyak entalpinya yang dilepas bakal lebih banyak dengan cara bergeser ke arah kanan. Karena kalau persamaan termokimia kan kalau dosisnya kayak gini berarti reaksi dari nitrogen ke hidrogen jadi amonia itu exotherm. Dan sebaliknya kalau kita mau ngubah amonia jadi nitrogen dan hidrogen itu reaksinya endotherm. Ya artinya amonia itu bakal lebih banyak dibentuk biar reaksi exotherm atau reaksi bergeser ke arah kanan. Ke arah exotherm dalam yang penting. Jadi berlaku sebaliknya untuk reaksi endotherm. Reaksi endotherm itu kan dia menyerap panas dari lingkungan kan. Berarti apa? Ketika temperatur lingkungan kita naikkan, sistem melawan dengan menerima lebih banyak kalor dari lingkungan. Caranya dengan menggeser arah reaksi ke yang endotherm. Nah, kalau kita balik lagi ke contoh reaksi amonia ini, reaksi ini endotherm, ketika temperaturnya kita naikkan berarti dia bakal bergeser ke arah kiri. Nah, oke, apalagi yang perlu dibahas? Kayaknya sih udah semua ya dari materi kesetimbangan ini. Jadi yang perlu diingat dari kesetimbangan itu selain perhitungannya juga asas Le Chatelier gitu, karena sering ditanyain sistem ini tuh kalau bergeser kesetimbangan itu kayak gimana jadinya. Dan untuk perhitungannya silakan dicoba-coba ya sendiri. Ini cukup tricky ya. Apa sih kalau nggak sering dilatih itu bakal susah, dan skala kesetimbangan ini bakal kepake buat materi asam basa, terus elektrolisis juga, elektrokimia juga dipakai. Pokoknya kesetimbangan ingat terus aja, ini seterusnya bakal kepake terus. Oke, itu aja untuk pembahasan bab 15 kesetimbangan. Terima kasih sudah bergabung pada Sobat Master yang udah mendengarin dari tadi. Master Fahri pamit dulu, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.